Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni, NIM C1G020250 dari Prodi Agribisnis kelas F Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Yang pertama, apa sih negara itu? Baiklah, negara merupakan suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan yang sama dengan memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, ekonomi, militer, sosial maupun budaya. Unsur terbentuknya negara. Unsur-unsur negara adalah bagian penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sempurna negara tersebut. Ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah rakyat. Suatu negara harus memiliki rakyat yang tetap. Rakyat merupakan unsur terpenting dari terbentuknya negara. Rakyat menjadi pendukung utama keberadaan suatu negara. Hal ini karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan, serta menyelenggarakan suatu negara. Kedua yaitu wilayah. Wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Wilayah merupakan unsur kedua setelah rakyat. Yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan sangat-sangat diperlukan bagi sebuah negara. Tanpa kedaulatan, sebuah negara tidak akan berdiri tegak. Suatu negara mempunyai 4 sifat. Yang pertama yaitu permanen, yang artinya kedaulatan itu tetap ada pada negara selama negara itu masih tetap berdiri, sekalipun mungkin negara itu mengalami perubahan organisasi. Yang kedua yaitu asli, yang artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, tetapi asli dari negara itu sendiri. Yang ketiga yaitu bulat atau tidak terbagi-bagi, yang artinya kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Jadi dalam negara tersebut hanya ada satu kedaulatan. Yang terakhir yaitu tidak terbatas atau absolut, yang artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila bisa dibatasi, berarti ciri kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi akan hilang. Selanjutnya adalah sifat-sifat negara. Yang pertama ada sifat memaksa. Negara akan memaksakan kehendaknya melalui hukum atau kekuasaannya. Yang kedua yaitu sifat monopoli, yang artinya negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu sifat totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang sebuah negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Baiklah, konstitusi merupakan sebuah nama dalam suatu sistem politik, negara dan hukum yang dibentuk oleh pemerintah negara yang dikodifikasikan sebagai sebuah dokumen yang tertulis. Adapun kedudukan konstitusi, yang pertama yaitu hukum dasar. Dalam konstitusi ada aturan-aturan pokok tentang penyelenggaraan negara sebagai sebuah badan dan lembaga pemerintahan yang memberikan dominasi serta adanya suatu format dan formalitas pemakaran dominasi tersebut untuk badan-badan pemerintahan. Yang kedua yaitu hukum tertinggi. Konstitusi mempunyai status lebih tinggi dikomparasikan peraturan-peraturan beda yang terdapat dalam ketatanegaraan. Adapun jenis konstitusi ada 2 macam. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis, berupa naskah yang menjelaskan kerangka dalam tugas pokok dari bahan pemerintahan, di mana naskah tersebut turut menentukan cara kerja dari suatu badan pemerintahan. Yang kedua yaitu tidak tertulis, berupa suatu aturan tetapi tidak tertulis yang ada dan senantiasa dipelihara dalam praktik penyelenggaraan sistem kenegaraan. Adapun yang terakhir yaitu tujuan konstitusi. Yang pertama, memberikan pembatasan sekaligus penguasaan terhadap kekuasaan politik. Hal ini berfungsi untuk membatasi penguasa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia, berhak mendapatkan perlindungan serta melakukan setiap haknya.
Yang ketiga yaitu memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Yang keempat yaitu memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.